Horas, Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, pemirsa, kita bahas kembali ya kebijakan-kebijakan dari rejim masa lalu supaya jangan terulang lagi di rejim sekarang ya, Prabowo Subianto. Jadi apa yang salah ya harus dihentikan. Contoh ya, Jokowi ya, rejim Jokowi membuka keran dagang pasir laut. Jadi dia mengizinkan ekspor pasir laut meskipun alasannya bukan pasirnya yang yang diekspor, tetapi pasir hasil sedimentasi. Gimana lah itu membedakan itu di lapangan ya? Oh, pada saat diambil, oh ini bukan ini hasil sedimentasi, ekspor. Ini hasil bukan, tidak ekspor. Gimana, kan rusak semua biota laut, terumbu karang dan lainnya ya. Saya khawatir ini merupakan produk dari lobi-lobi Singapura ya, yang membutuhkan reklamasi lahan sampai berapa ribu kilometer persegi untuk memperluas wilayah mereka yang untuk pemukiman itu sangat dibutuhkan ya, sampai 2030. Jadi saya khawatir ini adalah produk dari lobi-lobi pihak Singapura ya. Jadi inilah yang perlu dihentikan langsung oleh Prabowo Subianto. Masa rusak alam kita ya hanya untuk kepentingan Singapura dengan alasan sedimentasi lah, apalah ya, itu kan alasan bisa dibuat-buat. Yang pasti hasil dari ya tambang pasir dari laut itu ya merusak alam Indonesia. Belum lagi ratusan ribu hektar pada zaman Joko Widodo dijadikan sawit ya. Jadi banyak sekali yang rusak alam Indonesia ini hanya untuk memuaskan kerakusan ya. Kerakusan itu memang tidak ada batasnya ya. Limit is the sky. Inna ya. Aduh, coba kita baca ini ya, inilah. 1 bulan sebelum turun sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo secara resmi membuka keran dagang pasir setelah ditutup selama 20 tahun ya oleh Megawati ya, tahun 2002 kalau nggak salah. Kebijakan ini berlaku 30 hari usai perubahan regulasi itu diundangkan pada 29 Agustus 2024. Bayangkanlah, sampai sebulan sebelum selesai aja periodenya masih merusak ya alam. Kan kasihan lah alam Indonesia ini ya, udah tambang di mana-mana, rusak alam dia ditebangi katanya food estate, padahal harusnya jadi jagung terus jadi ubi atau sebaliknya itu, terus ternyata sawit yang di mana itu, Merauke atau mana itu ya. Jadi ujungnya jadi kebun sawit, bukan nggak ada kaitannya dengan food estate. Belum lagi ini pasir laut, semua digurugari, semua dibahas. Alasannya sekali lagi itu bukan pasir laut ya, yang dibuka hasil sedimentasi. Gimana lah cara begitu dikeruk? Memang udah ada semacam laser gitu, detektor pada saat mau ngambil ya. Oh ini hasil sedimentasi, ini bukan hasil sedimentasi. Gimana lah implementasinya itu di lapangan? Coba jelaskan dulu bagi orang yang melakukan ini ya. Kata Jokowi ketika memberikan keterangan pers usai meresmikan kawasan Islamic Financial Center di Menara Dana Reksa Jakarta. Ditutup Mega, dibuka Joko Widodo. Keran ekspor ya sempat dibuka pada tahun 1970-an, berarti era Soeharto ya, untuk memenuhi kebutuhan Singapura ya. Jelas ini Singapura yang sangat progresif untuk melakukan reklamasi ya, melakukan perluasan lahannya ke laut. Indonesia pernah sampai mengekspor 2 juta meter kubik pasir setiap harinya ya, itu zaman Soeharto ya, malah dilanjutkan ini ya, orang ini ya. Namun penjualan pasir laut ini akhirnya dihentikan Presiden Megawati Soekarno Putri pada 2003. Oh bukan 2002 ya, 2003, demi mencegah kerusakan lingkungan
dan tenggelamnya pulau-pulau kecil korban pengerukan pasir. Ya, berarti akibat pengerukan pasir itu pulau-pulau kecil menjadi dihantam ya. Mungkin di pulau-pulau kecil itu dilibas habis, akhirnya hilang dari peta dunia, peta Indonesia. Jokowi membantah. Jokowi angkat bicara soal perdagangan pasir laut dengan mengatakan bahwa yang akan dijual adalah sedimentasi, bukan pasir laut. Ia juga menyebut sedimentasi itu sebagai benda yang mengganggu alur jalan kapal di laut. Waduh, begitu ya? Jadi ahli lingkungan bapak ini ya. Padahal jelas zaman Megawati, ya memang untuk kepentingan Singapura harus dihentikan. Enak kali Singapura itu ya, berluas lahannya, tapi butuh pasir orang lain. Diambil pasirmu sendiri kan, rusak. Tahe. Nah inilah ya, gambaran dari ekspor, potensi bencana dari ekspor laut dari kata data ini. Ya, ekspor dihentikan sementara era Megawati, cegah kerusakan lingkungan lebih luas. Terus ekspor kembali dibuka era Jokowi, kebutuhan nasional harus terpenuhi lebih dahulu. Alah, alasan ya. Sudah banyak kita alasan dibuat dulu, nanti ujung-ujungnya ekspornya itu ke Singapura. Ya, kalau cuma alasannya, kenapa nggak dihentikan, dilarang ya? Memang berapa sih yang dihasilkan ya nilai ekspor itu dibandingkan dengan kerusakan lingkungan? Ya, untuk mengembalikan lagi ke kondisi semula, jangan-jangan hasil ekspor itu nggak cukup sama sekali ya, terhadap dibandingkan dengan uang yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengembalikan ke kondisi semula, dan itu perlu waktu ya. Terus tidak ramah lingkungan ya, tentu ya, berorientasi bisnis sehingga eksploratif ya. Makanya rakus sekali sih. Keuntungan ekonomi hanya jangka pendek. Dampak buruknya ganggu ekosistem laut dan budidaya ikan. Berikutnya, dampak buruknya abrasi air laut, rusak tempat tinggal dan fasilitas warga. Terus potensi pulau-pulau kecil tenggelam. Nggak mau tahu ya Joko Widodo ini, aduh. Tambah dampak buruk perubahan iklim. Terus di sini ya, Jokowi izinkan ekspor pasir laut. Ya, inilah dia wilayah kerja tambang pasir laut. Ada 131.151 hektar. Status izin berdasarkan kegiatan hektar. WIUP pencadangan 100.731 hektar dan lain-lain ini ya. Terus sebaran izin berdasarkan wilayah hektar. Ya, ini Kepulauan Riau 70.000 sekian hektar, Kalimantan Utara 15.000 sekian hektar, Jawa Timur 10.000 sekian hektar, Banten, Laut Jawa, Lampung, Sulawesi Barat, Jawa Tengah, Selat Malaka, Bengkulu. Aduh, yang paling banyak ini dari Kepri ini ya, Kepulauan Riau 73 hektar, dekat dengan Singapura. Ya wajar dicurigai ya, 70.000 ini hektar ini ya akan menjadi supplier ya, penyedia pasir untuk reklamasi Singapura. Ini kan harus dihentikan ini Pak Prabowo. Hancur Indonesia ini kalau setiap presiden begini. Setelah pasir nanti apa lagi diambil lagi dari laut itu ya. Tahe. Ini kan jelas ya, Kepulauan Riau dekat dengan Singapura 70.073 hektar. Wilayah sebaran izin berdasarkan wilayah. Aduh. Memangnya bisa kerusakan lingkungan itu diganti dengan dolar, kertas-kertas dolar itu ya. Terus ini keterlibatan perusahaan besar. Direktur Center of Energy and Resources Indonesia, Yusri Usman, mengaku mendapat informasi ada 4 perusahaan besar di balik penerbitan izin ekspor pasir laut. Ia menyebut 4 perusahaan tersebut telah berkolaborasi dengan politisi untuk memutuskan penerbitan PP nomor 23 tahun 2023 ini.
dugaan kepentingan politik. Direktur Eksekutif Daerah Walhi, Riau, Boy Zeri Evan Sembiring mengatakan bahwa belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya terdapat lonjakan kenaikan jumlah izin hutan dan kebun di tahun-tahun politik, dan kali ini ia menilai Jokowi telah memperlihatkan kebijakan serupa ya. Jadi bukan hanya hutan ya, yang dirusak ya, untuk kepentingan politik, laut juga ya. Jika belajar dari pengalaman tempat lain soal pertambangan pasir, akan banyak pulau-pulau kecil yang tenggelam, ujar Parit. Parit ini adalah Walhi ya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi, membeberkan dampak PP peraturan pemerintah mengenai pembukaan ekspor pasir laut. Hentikanlah ini Pak Prabowo ya, rezim sebelumnya sudah serakah rakus seperti ini, merusak hutan ya. Jangan lagi dirusak hutan itu, nanti bencana segala macam, laut juga bencana, rusak semua, walaupun alasannya sedimentasi lah, apalah istilah-istilah yang dia sendiri pun paling nggak tahu juga ya. Nah inilah grafik ekspor pasir alam Indonesia sebelum pelarangan, rata-rata ekspor pasir sekian. Aduh, inilah ya, sejak sampai 2003. Setelah itu keran ekspor pasir itu dihentikan oleh Megawati ya. Dalam hal ini kita harus kasih aplaus kepada Presiden Megawati saat itu ya, karena menilai kerusakan lingkungan, pulau-pulau kecil bisa tenggelam ya, ikan dan terumbu karang sebagai penyedia makanan ikan itu rusak, malah dilanjutkan oleh Joko Widodo tepat sebulan sebelum dia lengser. Ekspor pasir laut ya, untung ruginya ya, potensi keuntungan negara kecil, PDB turun 1,22 triliun, pendapatan masyarakat turun 1,21 triliun, estimasi pendapatan negara hanya 170 miliar, keuntungan pengusaha 502 miliar, nilai tambah bruto sektor perikanan turun 1,59 triliun. Ini hitungan oleh Celios ya, Center of Economic and Law Studies. Pendapatan nelayan hilang 990 miliar, mengurangi 36.400 tenaga kerja sektor perikanan. Aduh, jadi yang untung pengusaha ya, dan Singapura. Terus inilah ya, wilayah-wilayah sampai target dari Singapura untuk melakukan reklamasi ya, sampai tahun 2030 ini sampai ada hashtagnya more land, more homes, karena padatnya di sana, rusun segala macam ya. Sudah inilah peta dari reklamasi dia. Aduh, jadi kesinilah ya, dibuka oleh Joko Widodo, apalagi dari Kepri itu 70.000 hektar wilayah tambangnya, tambang pasirnya, untuk ini memenuhi ini sampai 2030. Nah, ini dia ada dibilang by 2030 Singapore land requirements to go up from 71.400 hektar. Wih, kebutuhannya sampai 2030 adalah 71.400 hektar menjadi 76.000 hektar. 85% Singaporeans to live within 10 to 15 minutes walk of a park. Buset ya. Inilah tanah-tanah pasir Indonesia nanti untuk kepentingan Singapura, dan yang diuntungkan bukan hanya Singapura tetapi pengusaha ekspor itu laut. Jadi Indonesia cuma dapat apanya, kerusakan lingkungan ya. Inilah land reclamation in Singapore sejak kemerdekaan 65 ya, independence to present 2023. Singapore has increased its land area by 22% since independence in 1965. 22% lahannya Singapura ini bertambah ya sejak kemerdekaannya tahun 65. Waduh, ini pasti dari Indonesia ini ya, sebelum dihentikan oleh Presiden Megawati ya.
malah mau dibuka lagi ya, karena butuh sampai 2030. Terus kita lihat apanya di sini, Tempo. Singapura menjadi calon pembeli pasir laut Indonesia. Ya karena ya itu tadi dari Kepri ya, 70.000 hektar wilayah operasi tambang pasirnya. Dekat dengan Singapura ya. Cuma 1-2 jam aja. Singapura menjadi salah satu pasar terbesar untuk pasir laut karena membutuhkan pasir dalam jumlah besar untuk mega proyek reklamasi. Mega proyek reklamasi yang mencorok semua ke laut. Teritorinya makin luas. Ya. Dan ini malah didukung oleh Joko Widodo kan, aduh parah ya. Pendiri Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra angkat bicara terkait pembukaan keran ekspor pasir laut Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Menteri Hukum HAM periode 2001-2002 dan Sekretaris Negara 2004-2007 mengatakan pasir yang berasal dari pengerukan sedimen bisa diekspor jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. Dia pun menyebut jika ada negara yang membutuhkan pasir laut. Singapura salah satu negara yang membutuhkan, ucap Yusril ya. Jadi alasannya jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi baru diizinkan ekspor pasir laut. Prep ya. Paling ya bisa-bisa kalian aja lah ngatur itu ya, ngasih izin. Empirik juga Indonesia nggak bisa dipegang komitmennya para pejabat ini. Singapura calon pembeli pasir laut. Berdasarkan laporan majalah Tempo, hitung-hitungan Singapura membeli pasir laut Indonesia. Disebutkan bahwa Kementerian Kelautan telah memverifikasi dan mengevaluasi 66 perusahaan yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan pasir laut. Waduh. Berdasarkan data permohonan izin, perusahaan tersebut tidak sedikit calon pembeli yang berasal dari Singapura. Meski kebanyakan calon pembeli memang merupakan perusahaan lokal. Ketua Asosiasi Pengusaha Pasir Laut Indonesia, Kepri Haritausa mengatakan, harga pasir laut dari Indonesia, Kepri, berkisar 20 sampai 24 dolar per meter kubik ketika dijual ke Singapura. Harga ini jauh lebih mahal ketimbang pasir asal Johor, Malaysia, yang dihargai 14 sampai 16 dolar per meter kubik. Dulu Indonesia adalah pemasok terbesar pasir laut ke Singapura. Sebelum kebijakan moratorium ekspor pasir laut dikeluarkan pada 2004. Pasokan utama berasal dari pasir laut di sekitar Kepulauan Riau. Kan benar kan? Dari Kepulauan Riau. Makanya diizinkan Jokowi di Kepri itu paling banyak ya, dari 70.000 hektar sekian. Selain jaraknya dekat, pasir laut dari kawasan itu juga dikenal berkualitas bagus. Adapun Singapura merupakan salah satu pasar terbesar untuk pasir laut. Negara yang sering disebut sebagai kota pulau itu membutuhkan pasir dalam jumlah besar. Pada tahun 2030, kebutuhan lahan di Singapura diperkirakan meningkat dari 71.400 hektar menjadi 76.000 hektar. Seperti dikutip dari Straits Times, Singapura telah bersiap membangun kembali pantai selatannya, ya, yang berbatasan dengan Indonesia itu, dengan garis pantai sepanjang 120 km yang membentang dari Terminal Pasir Panjang hingga Terminal Feri Tanah Merah. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengumumkan dalam pidato Hari Nasional pada 18 Agustus 2024 bahwa rumah-rumah baru akan dibangun di kawasan tepi laut Marina East, Nicole, serta di Long Island, lepas pantai timur. Proyek reklamasi ini akan menciptakan 800 hektar lahan, 2 kali lipat dari luas Marina Bay, dan diperkirakan memakan waktu puluhan tahun, mirip dengan proyek reklamasi Marina Bay setelah kemerdekaan Singapura pada 65 ya. Jadi proyek-proyek mereka reklamasi ini di kawasan tepi Marina East, Nicole, Long Island, dan lain-lain ya, sampai mau membangun kembali pantai selatannya sepanjang garis pantainya itu 120 km. Dari mana itu? Lautnya, apanya? Untuk menguruk itu dari Indonesia ya. Pengalaman sebelum tahun 2004, sebelum dihentikan 2003 atau 2004, dihentikan oleh Megawati. Malah sebulan sebelum turun sebagai presiden,
malah ditandatangani izin ekspor laut oleh Joko Widodo. Ini rencana mega proyek Singapura yang akan butuhkan pasir laut Indonesia. Waduh, ya terkenal pasir di Kepri itu terkenal kualitas bagus, ya makanya di 70.000 hektar itu dibuka. Singapura dinilai paling untung dari kebijakan ekspor pasir laut. Berapa kebutuhan lain untuk reklamasi? Nah itu tadi ya, sudah inilah pengurukan ya. Direktur Seri Yusri Usman menilai Singapura adalah negara yang paling diuntungkan dari kebijakan ekspor laut Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia kembali membuka keran ekspor pasir laut melalui PP Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. Dia berujar reklamasi Singapura saat ini sangat membutuhkan banyak pasir laut dari Indonesia karena berkualitasnya sangat baik. Sebab beberapa negara telah menyetop ekspornya ya. Jadi beberapa negara yang mungkin Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia sudah mulai sadar dia di stop, di Indonesia malah dibuka ya, apalagi kalau tidak produk dari lobi-lobi politik ya Singapura. Kebutuhan total pasir laut untuk kebutuhan reklamasi Singapura hingga tahun 2030 adalah sekitar 4 miliar kubik, ujar Yusri melalui keterangannya kepada Tempo Selasa 6 Januari 2023. 4 miliar kubik inilah nanti ya dari itu ya, dari yang katanya sedimentasi pasir laut, hasil sedimentasi dari Kepri dan lain-lain, Kalimantan, dan itu akan menyebabkan ya, berpotensi untuk menenggelamkan apa namanya pulau-pulau kecil seperti pengalaman sebelum tahun 2004. Taheh. Alasan Singapura butuh pasir laut Indonesia. Indonesia pernah menjadi pemasok pasir laut terbesar bagi Singapura. Saat ekspor pasir dihentikan ya oleh Megawati, proyek reklamasi Singapura pun tersendat ya. Jadi ya karena memang suppliernya, pemasoknya Indonesia. Nah setelah dibuka lagi nih keran ekspor laut oleh Joko Widodo, maka akan lebih berkembang lagi. Bukan tersendat lagi, proyek reklamasi Singapura akan terus berekspansi mungkin sampai nyatu nanti ke provinsi Kepri ya, Kepulauan Riau gitu. Jadi diklaim lah nanti pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau itu karena sudah makin dekat akibat reklamasi tersebut ya. Untuk apa sih? Keuntungannya pun kecil untuk Indonesia ya. Cuma berapa sih tadi keuntungannya? Kenapa nggak dihentikan ya? Nah ini, nah, inilah hitungan dari Celios ya, Center of Economic and Law Studies. Keuntungan negara pun cuma 170 miliar. Keuntungan pengusaha 502 miliar. Ada lagi kerusakan, pendapatan nelayan hilang, mengurangi 36.400 tenaga kerja sektor perikanan. Kok bisa bersikeras, untungnya aja pun sedikit gitu loh ya. Malah lebih untung itu pengusaha 502 miliar. Terus lagi untung lagi Singapura mengekspansi lahannya. Taheh. Pak Prabowo, hentikanlah ini kalau memang bukan omon-omon ya. Sayangi lingkungan. Banyak bencana sekarang di Indonesia ini akibat apa? Ya akibat pembakaran lahan hutan untuk dikonversi menjadi sawit dan laut diobrak-abrik seperti ini ya. 70.000 hektar untuk Kepri itu kan sangat luas itu. Taheh. Kalau berani ya, kalau enggak ya mau apa dibilang. Punya presiden begitu ya. Cuma omon-omon. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.